Ya, halo, selamat sore, sahabat Sabda semua dan juga teman-teman yang saat ini sudah join untuk kenal Sabda pada sore hari ini. Seperti biasa ya, kita hari ini akan kenalan dengan salah satu sahabat Sabda yang pastinya akan sharing banyak cerita, akan sharing banyak pengalamannya juga, baik itu terkait dengan pelayanan Sabda maupun terkait juga dengan pelayanan bintang tamu kita pada sore hari ini. Dan sore hari ini kita kedatangan tamu yang dipakai Tuhan untuk melayani, khususnya untuk di bidang pelayanan anak-anak muda ya. Nanti kita akan lihat ya dengan siapa. Sudah brosurnya, sudah tahu kita akan nama dari bintang tamu kita pada sore hari ini, dan sekarang sudah muncul di hadapan saya. Halo, Pak Jason. Halo. Selamat sore. Iya. Ya, jadi sahabat Sabda, hari ini tamu spesial kita atau sahabat Sabda yang akan kita kenal lebih dalam yaitu adalah Kak Jason Reynaldi ya, nama panjangnya ya Kak ya. Oke. Baiklah teman-teman, kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita memulai acara kenal sahabat Sabda pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini bersama-sama kami akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Jason mengenai pelayanan Kak Jason dan juga sedikit juga tentang Sabda ya Bapak. Kiranya Engkau menolong Tuhan ngobrol-ngobrol pada sore hari ini sehingga kami juga bisa berbagi berkat, dan teman-teman yang ikut hadir juga menyimak acara pada sore hari ini juga bisa membawa pulang berkat dan menolong Tuhan dalam pelayanan khususnya pada era digital ini. Terima kasih ya Bapak, tolonglah dari awal sampai akhirnya. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, baik Kak Jason ya. Seperti biasanya kita sebelum memulai untuk kita ngobrol-ngobrol, bintang tamunya harus kenalan dulu Kak Jason supaya semuanya bisa lebih kenal kan. Seperti ini klise sekali sebenarnya, nggak kenal maka nggak sayang, tapi memang benar. Ya, perlu kenalan dulu nih Kak Jason ya, bisa menceritakan tentang dirinya. Boleh. Yang Kak Jason mau dikenal, silahkan Kak. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk undangannya nih untuk bisa sharing di Sabda, karena bagaimanapun ya aku merasa banyak tertolong lah dengan Sabda ini, dan sekarang aku bisa ikut ambil bagian gitu dalam ya memperkenalkan Sabda juga ke teman-teman follower yang aku punya gitu. Nah ini aku kenalin diri, mungkin aku biasa dipanggil Jason atau Ray, dan itu udah melayani cukup lama di pelayanan pemuda remaja dari tahun 2016 gitu. Jadi 2016 aku masuk GKI BSD, sampai sekarang aku masih pelayanan di GKI BSD. Terus sekarang masih fokus pelayanannya di pemuda gitu. Oke, jadi usianya berapa Kak? Gitu. Usia 30 sudah merit. udah merit. Dicatat sudah merit ya teman-teman semua. Iya, ini masih muda sekali tapi Tuhan sudah panggil ya untuk fokus pelayanan, terutama untuk di bidang pelayanan pemuda remaja Kak Jason ya. Iya, ini tadi Kak Jason bilang ya tadi sudah lama kenal Sabda, memakai produk-produk Sabda itu ya. Jadi penasaran nih, sejak kapan sih Kak Jason sebenarnya tahu atau kenal tentang Sabda nih Kak? Sabda itu mungkin dari aku SMA ya. Jadi waktu papiku punya komputer, aku lihat papiku itu ada punya CD Sabda. Jadi dulu zamannya masih ada CD room gitu kan. Nah itu sejak itu aku tahu Sabda sih, bahwa ini ada program Alkitab buat komputer gitu. Itu dari SMA itu tahu. Nah habis itu baru mulai masuk kuliah, aku ambil sekolah teologi. Di sekolah teologi itu kan aku nggak yang kemana-mana bawa Alkitab juga, walaupun mungkin ya aku punya Alkitab, tapi ada masa-masa tertentu aku butuh untuk melihat Alkitab di handphone atau di mobile, di laptop atau apapun gitu. Jadi aku dari situ aku baru cari tahu ini fitur-fiturnya apa aja, dan ternyata cukup banyak dan sangat membantu sih. Gitu. Iya, jadi mulai ngintip dulu ya Kak Jason ya.
Lalu tertarik Iya, banget, lalu kenal iya, iya. pertama kali dari situ. Wah, puji Tuhan gitu ya. Nah, ya dari mulai ngintip-ngintip itu ya, kesan banget yang pertama kali waktu kenal tentang Sabda nih apa nih Kak Jason? Yang pertama, ya menurutku di tengah banyak pelayanan-pelayanan Kristen, Sabda itu mungkin yang paling cukup tua lah, termasuk yang tua-tuanya dalam hal menggabungkan IT atau hal-hal digital dengan teologi, misalnya Alkitab, ilustrasi khotbah, terus ada renungan-renungan, bahkan ada Alkitab audio gitu. Semua kayaknya rata-rata aku tahu pertama kali yang di Indonesia sih Sabda ya, baru menjamur banyak yang lainnya gitu. Belum ada YouTube. Wow, gitu ya. Jadi apa? Melihat masih belum ada perkembangan digital, tapi sudah maju itu menjadi satu kesan sendiri bagi Kak Jason ya Kak ya. Iya. Iya. Iya, kita sudah tahu nih ya tadi pertama kali yang Kak Jason lihat itu sih di Sabda ya, yang waktu pertama kali kenal tentang Sabda itu dari papahnya yang memakai itu ya. Tapi saat ini setelah perkembangan memakai Sabda sekian lama gitu ya, apa sih produk pelayanan Sabda yang paling menolong untuk pelayanan Kak Jason saat ini? Oke. Jadi sekarang Sabda itu salah satu tools aku untuk persiapan khotbah sih setiap minggu gitu. Jadi aku merasa terbantu dengan adanya leksikon atau Alkitab bahasa asli yang disediakan sama Alkitab Sabda. Jadi aku nggak perlu ribet nyari kata artinya, tinggal kursor mouseku dideketin ke katanya aja langsung keluar gitu art maknanya. Jadi itu sangat mempercepat ya persiapanku dalam mau khotbah atau mau renungan. Plus Sabda juga punya banyak kayak ilustrasi, punya banyak referensi-referensi komentar yang mungkin aku nggak punya gitu. Jadi ya itu hal-hal yang sangat membantu aku sih khususnya dalam persiapan pembuatan khotbah gitu. Jadi penasaran nih Kak Jason langsung ya belajar tentang leksikon ya karena anak teologi juga kan ya, sudah belajar tentang itu juga kan ya. Iya, Jadi bisa lebih terbantu dengan alat-alat digital. Nih tantangannya apa nih Kak Jason nih, pengen tahu tantangan atau kesulitannya ketika menggunakan peralatan-peralatan digital untuk belajar studi Alkitab tadi Kak? Tantangannya dalam menggunakan Sabda gitu. Oke. Mungkin interface-nya masih terlalu masih terlalu banyak item. Jadi terlalu rame di halaman page-nya gitu. Mungkin kalau misalkan bisa lebih simplified akan jauh lebih memudahkan. Karena sekarang misalkan aku mau bikin slide, kan aku pasti copy paste dari si Alkitabnya kan. Nah itu si ayat Alkitabnya akan langsung ke copy juga kayak footnote-nya yang kayak ada angka-angkanya gitu, itu ada atau gitu, itu juga ikut ke copy. Jadi untuk langsung copy paste ke slide atau apa itu jadi kita mesti edit ulang begitu. Paling itu aja sih Bu, kalau misal kendala, sisanya sih enggak Mudah ada ya. Yang penting biasa dan terbiasa memakainya ya Kak ya. Iya, oke. Nih ya. Nah, tadi kan kalau Kak Jason sendiri yang paling menolong dalam pelayanan itu kan yang menggunakan tadi alat-alat untuk studi Alkitab nih. Kalau menurut Kak Jason dari seluruh pelayanan Sabda yang Kak Jason tahu nih, apa yang menurut Kak Jason paling dibutuhkan masyarakat Kristen saat ini nih? Oke, soalnya kalau aku ngelihatnya dari perspektif hamba Tuhan ya, pelayan full timer. Jadi kalau dari segi dari segi awam atau orang Kristen, paling kita membutuhkan memang mungkin aplikasi di iPhone atau handphone Android yang membantu mereka untuk bisa memiliki kedekatan mereka dengan cara baca Alkitab yang berbeda gitu, pengalaman cara baca Alkitab yang berbeda. Misalkan di aplikasi Bible mereka menawarkan adanya Bible Plan atau plan untuk saat teduh. Nah itu juga sebenarnya memudahkan kita untuk tahu bahwa kita hari ini belum baca Alkitab begitu. Jadi akan ada
widget atau notifikasi yang juga bisa menjadi reminder kita gitu. Itu sih palingnya. Karena sekarang kan mungkin kalau website udah nggak terlalu bagaimana, kalau misalkan di zaman sekarang sih semuanya aplikasi gitu. Jarang buka YouTube di website kecuali di komputer atau manapun, tapi kalau udah berkaitan dengan mobile phone atau tablet semuanya udah berkaitan dengan aplikasi gitu. Jadi mungkin kayaknya aku pernah ingat Sabda pernah ada aplikasinya sih. Dan mungkin itu yang perlu dikembangkan. Iya, seperti yang tadi sudah Kak Jason katakan, memang untuk pembacaan Alkitab rutin setiap hari, kalau teman-teman Sabda juga sudah memakai yang aplikasi Alkitab Sabda dari Android atau Alkitab Yuku itu ya, itu sudah ada memang bagian khusus untuk kita bisa membaca Alkitab setiap hari. Disediakan berbagai macam pilihan jadwal sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu di situ juga ada sebenarnya ada semacam status gitu ya. Jadi status untuk kita sudah membaca Alkitab hari itu sudah tercapai belum targetnya. Kalau enggak nanti ada tanda merah ini belum tercapai dan sebagainya ya. Kayak gitu memang sangat-sangat penting sih Kak. Karena saya juga terbantu tuh dengan bagian itu ya. Iya, jadi sekali buka Alkitab kita bisa lihat juga, bisa baca Alkitab, bisa baca renungan di situ. Ya, oke, thank you untuk sharingnya juga Kak Jason ya. Nah, ya saya juga mau mengingatkan nanti rekan-rekan yang ingin bertanya ya kepada Kak Jason gitu ya, boleh nanti silahkan bisa menuliskan pertanyaannya atau ingin memberikan tanggapan respon terkait sharing yang sudah disampaikan Kak Jason, kami persilahkan. Oke nih Kak Jason, tadi kan pelayanannya banyak nih ya Kak di bidang pelayanan anak muda sampai hari ini ya, pemuda dan remaja gitu ya. Nah tentu saja pasti Kak Jason dan juga anak-anak remaja pemuda binaan dari Kak Jason juga familiar dengan IT gitu. Nah pengen tahu nih ya, bagaimana nih pendapat Kak Jason dengan perkembangan IT yang luar biasa pesat dalam 1 dekade ini. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman yang mau komentar juga boleh ya. Jadi bagaimana pendapat Kak Jason tentang perkembangan IT saat ini Kak? Ada perkembangan IT saat ini. Dan kalau misalkan begini Kak, sekalian dampaknya bagi pelayanan nih apa nih? Ya betul. Jadi memang pelayanan digital ini baru kalau di gereja sendiri paling terasa sejak pandemi. Ya. Jadi waktu sejak pandemi ini orang-orang mulai berbondong-bondong lari ke arah digital, entah ibadahnya atau nanti masalah absensi, tentang masalah protokol kesehatan yang mereka harus isi dan sebagainya. Itu memang gereja dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah teknologi yang lebih, yang selama ini mereka abaikan gitu. Jadi aku melihat responsnya masih tarik-menarik sih antara orang-orang yang lebih nyaman dengan gereja yang seperti dulu aja, yang tidak ada perkembangan dan tidak beradaptasi dengan teknologi atau IT. Tapi ada beberapa orang-orang juga yang merasa sangat dimudahkan dengan adanya teknologi dan IT, khususnya dalam hal data dan sebagainya. Memang kan bagaimanapun kita harus memiliki data untuk mengevaluasi apakah pelayanan kita efektif atau tidak efektif begitu. Jadi aku merasa untuk sekarang memang semua gereja sedang bergerak menuju ke sana, dan ini cepat atau lambat kita akan sangat ditolong dengan adanya pelayanan digital atau pelayanan IT di khususnya melalui lembaga-lembaga, karena memang gereja secara tenaga dan mungkin dana mungkin juga sudah terserap banyak di hal-hal yang berbeda begitu. Jadi misalkan ada lembaga Kristen atau ada yang secara khusus organisasi yang mengorganisir ini sangat membantu gitu, sangat menolong. Istilahnya kita bisa kolaborasi nih ya Kak ya. Iya, jadi misalnya dari gereja sendiri membutuhkan konsultasi IT untuk lembaga-lembaga yang Tuhan panggil khusus bergerak di IT, ya kita bisa saling kerjasama dan bersinergi, karena memang era digital ini eranya kolaborasi nih Kak ya. Iya, kalau kolaborasi, integrasi, kalau kerja sendiri-sendiri memang akan susah maju. Untuk bisa maju lebih cepat dibutuhkan semua itu ya. Nah, itu. Nah, tapi sayangnya nih Kak ya, saya mau tanya nih pertanyaan selanjutnya. Masih ada juga nih gereja-gereja yang segan memakai teknologi bagi pelayanan. Walaupun sebenarnya sudah dibukakan dengan pandemi, betapa pentingnya teknologi, lalu sudah ada lembaga-lembaga juga yang menolong untuk ke sana gitu ya. Nah, tapi sayangnya masih ada yang segan pakai teknologi. Itu tadi seperti Kak Jason katakan. Tapi
Sebenarnya ini ada nggak sih korelasi antara gereja yang segan memakai teknologi dengan hilangnya anak-anak muda dari gereja? Ada nggak sih korelasinya, Kak? Hmm, mungkin secara korelasi langsung mungkin nggak ada ya. Tapi kalau korelasi yang secara tidak langsung, misalkan orang-orang yang memang pikirannya terbuka dan tertutup akan jadi sebuah konflik atau perbedaan gitu. Jadi kalau misalkan anak muda yang akhirnya terhambat di dalam pelayanan dengan adanya orang-orang tua yang mungkin tidak terbuka di dalam pemikiran mereka, khususnya di dalam bagaimana mengembangkan pelayanan melalui IT, ya memang akan ada gesekan-gesekan itu gitu. Tapi kembali lagi kalau misalkan berdampak besar, ya menurutku enggak sih. Maksudnya dampaknya itu pasti minor. Hanya memang pasti ada memunculkan apa namanya polarisasi yang satu yang sangat high tech, yang satu sangat tradisional begitu. Nah itu memang ya terjadi dimanapun dan memang butuh kedewasaan untuk mempertemukan keduanya, memoderasi Betul keduanya. sekali ya. Terutama memang kita perlu lebih banyak edukasi juga ya kepada gereja, lalu juga edukasi kepada lebih banyak anak-anak muda sebenarnya juga ya, untuk mereka bisa tertanam di dalam gereja ya, stick dengan gereja ya. Walaupun kadang-kadang ada yang perbedaan pendapat dari generasi yang tua maupun generasi yang digital ini ya, Kak ya. Ya, ini ya pasti Kak Jason punya banyak sekali pengalaman di bidang hal ini ya, Kak Jason ya. Oh, itu. Cukup banyak. Iya nih, sangat dibutuhkan memang ini istilahnya gembala nih bagi generasi digital. Oke, iya baik Kak Jason. Ini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari rekan-rekan gitu ya. Eh, Ya, sebelum nanti saya mau tanya, Kak Jason punya pertanyaan apa nih tentang sabda yang ingin ditanyakan? Ya, Kak Jason boleh jawab dulu nih, ada pertanyaan dari beberapa rekan kita nih, Kak ya. Kita balik kita ke rekan-rekan kita dulu. Ya, Ini boleh. pertanyaan pertama dari Niko Septian. Kalau youth yang Kak Jason handle, apakah juga pakai sabda nih, Kak? Oh, enggak sih. Memang ya sabda itu menjawab kebutuhan aku sebagai hamba Tuhan, tapi bukan. Kalau jemaat aku melihat secara kebutuhan kayak aplikasi Alkitab dan sebagainya itu mereka sudah terpenuhi sih dengan banyak aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Jadi memang aku nggak terlalu gimana ya, aku pernah ngajarin cara pakai sabda buat leader-leader tapi bukan yang levelnya jemaat gitu. Cuman yang kayak pemimpin-pemimpin. Wah, menarik nih ya. Memberikan training kepada leader untuk menggunakan sabda belajar Alkitab ya, Kak ya. Ya kapan-kapan kita mau tanya-tanya lagi nih. Ya, Mau tanya Kak Jason nih ya, apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya gitu. Nah, boleh ya, Kak ya? Tapi nanti di lain waktu. Boleh. Oke, Boleh. ya nanti teman-teman catat ya, kita akan follow up ini. Oke, thank you Kak Jason nih. Ya ini sama ya. Sama ini sebenarnya ada pertanyaan dari saudari email Lip itu ya, Kak Jason pernah share aplikasi pembelajaran Alkitab ke teman-teman youth kah? Itu tadi sudah dijelaskan ya. Kalau untuk level jemaat mereka penggunaan aplikasi Sabda sudah dijelaskan bisa pakai itu, tetapi untuk yang bagaimana dipakai untuk PA dan sebagainya ke leader-leader untuk yang ini ya di gereja ya, Kak ya. Oke, jadi dua pertanyaan itu Kak Jason ya. Ya, jadi sekarang saya mau minta Kak Jason, apakah ada pertanyaan tentang sabda nih yang ingin Kak Jason tanyakan? Oke. Aku mungkin nanya pergumulan terbesar di dalam pelayanan IT, khususnya sabda ini saat ini apa gitu, apakah peran yang dibutuhkan dari peran gereja atau orang-orang yang tahu sabda untuk bisa berkontribusi di dalam mengembangkan pelayanan sabda gitu kira-kira Bu Evi. Pertanyaan. Oke, terima kasih ya. Untuk pergumulan terbesar dalam pelayanan sabda khususnya untuk pelayanan IT ini sebenarnya adalah kita kejar-kejaran dengan teknologi nih Kak Jason. Ya,
Ya, teknologi itu kan terus berkembang ya. Teknologi maju terus, kita nggak bisa rem atau kita nggak bisa bilang, tunggu dulu, kita belum bisa ngejar ke sana. Kenapa teknologi udah maju terus gitu kan ya? Nggak bisa. Jadi Ya, ya. pergumulan kita dan tantangan terbesar kita adalah kejar-kejaran dengan perkembangan teknologi. Kenapa Kak Jason? Karena prinsip kita adalah kita menggunakan atau visi dari Yayasan Lembaga Sabda adalah IT for God. Kita menggunakan teknologi untuk Tuhan. Jadi teknologi terbaru apapun, perkembangan teknologi terbaru apapun, kita usahakan dulu untuk kita pakai dan kita harus kejar untuk kita pakai utamanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Kalau di Sabda sendiri khususnya adalah untuk studi Alkitab. Nah, itu apa? Ya itu yang bikin kita tergopoh-gopoh terus ini untuk ngejar-ngejar apa namanya? Ngejar-ngejar perkembangan teknologi ini. Jangan sampai kita kehilangan momen, ya kan? Karena perkembangan teknologi itu kehilangan momen Mhm. sedikit ya sudah, ya kan? Jadi ikut maju gitu ya Kak Jason ya. Ya. Kalau dunia sekuler bisa menggunakan teknologi yang terbaru untuk mendatangkan keuntungan apa secara materi, kita lebih lagi sebagai orang percaya ya harus berusaha untuk menggunakan teknologi ini untuk pekerjaan Tuhan, yaitu tantangan terbesarnya. Nah, tantangan berikutnya ini ya tentu saja di bidang SDM nih, Kak Jason. Ini apa ladangnya sudah menguning, sudah terlalu banyak pekerjaan yang akan dikerjakan, tetapi pekerjanya sedikit. Nih Kak Jason nih khususnya untuk mereka yang memang tertarik di dunia IT, programmer, atau mereka di bidang content creator, atau mereka di bidang desain gitu ya. Itu kita sangat selalu kita membutuhkan dan membuka apa ya, membuka pintu selebar-lebarnya bagi anak-anak Tuhan yang ingin melayani Tuhan di bidang pelayanan digital. Nah, ini kebetulan nih Kak Jason kan banyak anak-anak mudanya nih Kak, dan pasti juga banyak juga IT Betul, yang mungkin betul. nanti bisa di-sharekan tentang pelayanan Sabda dan betapa kami itu Boleh. apa sangat membutuhkan anak-anak muda terutama ya Kak ya yang cinta Alkitab ya cinta Tuhan untuk mempersembahkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka di bidang pelayanan IT. Begitu sih Kak. Itu dua. Masih banyak lagi sebenarnya tantangannya tapi itu dua yang terbesar saat Oke, ini yang oke, selalu kami doakan dan mohon Tuhan pimpin. Begitu sih Kak. Wah, oke. ini ya sekalian Ya, jadi thank you. pokok doa nanti ya Kak Jason. Ya Boleh, gitu. boleh. Nanti Oke, saya masih ada doakan. pertanyaan lagi Kak? Jadi kebalik kita ya Kak. Oke, ya baik itu ya. Ya. Nah, terima kasih tadi untuk pertanyaannya Kak Jason ya. Jadi sekarang gini ya, kami juga apa ingin dengar sharing dari Kak Jason ya. Apa sih yang ingin atau Kak Jason harapkan untuk perkembangan Sabda ke depan? Karena kan dari sisi pengguna kami yakin pasti banyak sekali masukan input yang bisa diberikan kepada Sabda untuk perkembangan pelayanan ke depan. Silakan Kak. Ya, ini harapan sih. Harapannya Sabda bisa terus berkembang dan bisa lebih dikenal lebih banyak orang juga. Sehingga secara penggunaan itu juga pasti lebih apa namanya lebih berdampak dan jadi berkat buat banyak orang gitu kan. Paling kalau dari segi apa yang perlu ditingkatkan lagi sebenarnya memang aplikasi atau IT itu sebenarnya kan tools ya, maksudnya itu alat-alat yang bisa kita gunakan. Tapi perlu ada orang-orang di belakangnya yang bisa memfollow up. Misalkan ada orang yang diberkati dan sebagainya, ada mungkin ada tim doa di sana untuk orang-orang yang sedang bergumul, mungkin ada uh, apa namanya yang aplikasi yang menolong mereka untuk bisa konseling atau konsultasi secara spiritual begitu. Jadi memang uh, bukan hanya sekedar memberikan konten atau sebuah tulisan-tulisan yang baik, tapi juga ada uh, person atau ada manusia di mana memang orang itu bisa berelasi, karena memang sekarang anak muda itu mencari sebuah circle yang positif buat mereka. Mereka mencari relasi yang positif, sehingga ketika ada sesuatu yang kita tahu baik, maka aku berharap memang ada banyak personal yang juga bisa jadi bisa dipakai oleh Sabda untuk bisa memfollow up berkat yang udah dibagikan. Terima kasih banyak nih Kak Jason ya untuk harapan dan masukannya karena memang Sabda sendiri sedang mengusahakan ke sana gitu ya Kak ya.
pada tahun 2022 ini kami juga sejak 2021 sebenarnya kami benar-benar juga fokus ke tidak hanya produk, tetapi kami membagi divisi di Sabda menjadi dua bagian besar, yaitu divisi untuk yang mengurus produk atau konten dan yang satu mengurus engagement, gitu Kak. Jadi memang tujuannya bagian engagement itu kita bisa punya follow up kepada pengguna langsung, lalu juga kita bisa menciptakan relasi langsung, jadi ada indirect maupun direct engagement dengan para pengguna-pengguna Sabda. Ya masih berusaha untuk mengarah ke sana, Kak Jason ya. Karena walaupun dunia maya itu adalah dunia yang bukan palsu ya Kak, ya itu benar-benar dunia nyata yang betul sentuhan juga, karena dengan kita berelasi langsung kita juga bisa membawa kasih Tuhan kepada lebih banyak orang. Ya, terima kasih untuk harapannya Kak Jason ya, karena kita memang sedang mengarah dan berusaha untuk maju ke sana. Puji Tuhan. Iya, menjadi satu konfirmasi yang kuat lagi bagi kami nih Kak Jason ya, dari harapan yang sudah Kak Jason sampaikan. Iya, baik. Nah, Kak Jason nih ya, kita kan sudah kasih tahu Kak Jason nih, kalau mungkin sahabat Sabda juga ada yang sudah tahu ya, kalau bulan Oktober ini adalah ulang tahun Sabda. Jangan tanya tanggal berapa tepatnya, karena ulang tahun Sabda itu adalah sepanjang bulan Oktober. Jadi nggak ada hari, nggak ada tanggal tertentu. Sepanjang bulan Oktober kami dedikasikan setiap tanggal itu untuk bersyukur, untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Jadi kita lebih banyak kerja keras nih bulan Oktober nih Kak Jason. Gitu. Nah, dari Kak Jason sendiri ya, kami ingin dari Kak Jason bisa memberikan ucapan dan doa dari Sabda dalam rangka ulang tahun Sabda ini Kak. Ya, selamat ulang tahun buat Sabda. Semangat terus dipakai oleh Tuhan, karena memang apa yang kalian kerjakan tentu tidak sia-sia. Ini mungkin kesaksianku yang sangat terbantu ini baru aku satu orang, tapi pasti banyak lagi yang lain yang juga merasakan manfaat dan berkat yang sudah Sabda lakukan. Jadi jangan semangat, terus mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan. Iya, terima kasih banyak Kak Jason ya untuk doa dan juga ucapannya untuk Sabda. Ini menjadi satu semangat juga bagi kami ya, dari Kak Jason. Ya, Kak Jason, ini sudah nggak ada pertanyaan, tapi saya mau bacakan ada satu tanggapan tadi yang terlewat. Ini dari Daniel Timothy, kenal ya Kak ya? Ini muda bagi Kristus, luar biasa Kak Jason. Nah, iya, oke. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Jason yang sudah bersedia menjadi bintang tamu kami pada sore hari ini. Kami tahu Kak Jason itu punya banyak kesibukan juga dalam pelayanan tentunya, tetapi bersyukur bisa mendengarkan dan mendapatkan sharing dari Kak Jason. Kiranya teman-teman yang menonton rekaman atau siaran tunda ini juga bisa mendapatkan berkat. Silahkan bagikan ya, share, bisa komen juga. Tadi ada beberapa pertanyaan penting, bisa komen juga di dalam komentar ya. Walaupun sudah nggak live, masih bisa dilihat untuk arsipnya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Jason untuk pelayanannya pada sore hari ini ya. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Saya juga akan mendoakan Kak Jason. Mungkin ada pokok doa khusus yang ingin kami doakan Kak? Doakan pelayanan aja supaya Tuhan bekerja terus melalui pelayanan. Baik Kak Jason ya. Ya, baik rekan-rekan, kita akan ketemu lagi tidak minggu depan, tetapi 2 minggu lagi ya. Karena tanggal 24 Oktober itu Sabda akan merayakan puncak ulang tahun Sabda yang ke-28 tanggal 24 Oktober. Kami juga undang Kak Jason untuk hadir ya. Karena kami adakan secara hybrid, ada yang onsite maupun online. Jadi rekan-rekan nih kalau mau ikutan juga bisa hadir lewat online. Kami akan informasikan lewat media sosial Instagram Sabda Ilsa ini untuk linknya atau bagaimana bisa join dalam acara online tersebut ya. Jadi pastikan Anda semua diundang nih untuk ikutan, untuk hadir. Kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan, celebrating God's Technology ya, pada tanggal 24 Oktober mendatang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk kenal sahabat Sabda yang akan datang, kita akan selenggarakan lagi tanggal 31 Oktober, dan ini akan ada bintang tamu yang spesial juga, yaitu teman saya Elizabeth Natania. Ini adalah salah satu sahabat Sabda yang juga pernah melayani di Sabda ya, sekitar 2 tahunan. Kita akan kulik-kulik ya tentang Elizabeth Natania ini ya.
Dan jangan lupa rekan-rekan juga untuk hadir dalam seri Alkitab ya, PA online bareng lewat Instagram ayo.pa pada malam hari ini, dan sama-sama kita akan belajar dari Esra 7 ya. Jadi pastikan ya kita akan belajar dari Esra 7 dalam PA online yang interaktif pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi hadir ya. Baik, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau untuk acara kenal Sahabat Sabda pada sore hari ini. Bersyukur kami bisa mengenal Kak Jason, Tuhan, yang Engkau pakai secara luar biasa dalam pelayanan remaja pemuda di tempat saat ini Engkau tempatkan dia ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus memakai dia dalam pelayanannya, terus menambah-nambahkan hikmat bijaksana atasnya Tuhan, sehingga semakin banyak Tuhan orang-orang yang dia layani mengenal Engkau, semakin banyak Tuhan yang memiliki menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk memuji, memuliakan dan menyembah Engkau ya Bapa. Engkau pakai terus Kak Jason ini menambah-nambahkan semua pengetahuan, memperlengkapi dia dengan segala hal yang diperlukan dalam pelayanan. Kami juga bersyukur untuk setiap sahabat sabda yang sudah hadir pada sore hari ini. Engkau juga memberkati mereka Tuhan dalam segala kegiatan dan aktivitasnya, dan biarlah setiap sharing yang sudah disampaikan menjadi semangat bagi mereka untuk bisa menggunakan segala peralatan teknologi untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Kak Jason ya, dan sahabat sabda semua ya. Kita ketemu lagi dalam waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God.